Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Selamat kita kembali bersekutu di dalam Tuhan hari ini. Sudah siap? Mari siapkan hatimu, siapkan semuanya. Hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya Dia hadir dimanapun kau berada. Mari kita mau satukan hati kita berdoa. Shikana mora kata pata kalashe. Kurata pata kalasha kana mora kata kalashe. Shikada bora kata pata kalasha kana bo. Hallelujah Jesus. Hallelujah, hallelujah Jesus. Yarada bo. Yarada bora kata pata kalashika yarada bo. Hallelujah Jesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan memuji menyembah-Mu. Haleluya. Mengalir, 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 mengalir penuhi kami Tuhan. Ya rada bora kata batagala shikaya rada bo. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Allah-Mu. Ya rada borakata pada kalashe. Haleluya Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang rindu dan haus Tuhan akan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan segalanya Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bersemayam Tuhan di atas puji-pujian kami. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan atas puji-pujian kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Ku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Mari angkat suara. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku. Ku sembah Kau
Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Amin Tuhan. Untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran, biar Engkau disenangkan Tuhan. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Segenap hatiku Amin Tuhan. dan kekuatanku, Amin Tuhan. ku rindu Ada borakata menyembah-Mu, biar ada borakata kala shikaramu. ku sembah Kau, Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah yang hidup Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
hati kami Yesus. Dan kekuatanmu, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hati kami Tuhan. Amin. Dan kekuatanmu, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau disenangkan Tuhan dengan pujian kami. Kau bersemayam Tuhan di atas pujian kami. Dan kami mendapatkan kekuatan Tuhan saat ini. Amin saudara. Mari Tuhan akan bawa kita lebih tinggi lagi. Di bawah kepak sayapnya kita akan aman. Karena Dia selalu menyertai kita. Amin. Amin. Mari. Amin Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kau bawaku terbang tinggi Tuhan. Amin Yesus. Mari, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari dengan iman katakan Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. amin. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Haleluya. Amin. Percaya saudara bahwa Dia yang akan selalu membawa kita tinggi. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Percaya selalu berada dalam hadirat-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
pernah tinggalkan kami, Engkau selalu beserta kami. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau jamah, untuk Engkau bekerja, untuk Engkau berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan sebentar disampaikan itu menjadi kekuatan. Menjadi makanan yang sungguh manis bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Tuhan saat ini, berfirmanlah Tuhan saat ini bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua di dalam Tuhan Yesus. Kita hari ini mengucap syukur karena kita berkesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama dalam kasih Tuhan Yesus. Semua hari ini sudah siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Mari kita mau belajar hari ini tentang menang dalam ujian iman. Kita dalam beberapa minggu ini terus dilengkapi, dikasih makan firman dalam renungan harian kita, terus menerus bicara tentang iman. Saudaraku, jangan ketinggalan, terus ikuti, karena apa yang saya sampaikan dalam khotbah minggu ini tidak cukup untuk membahas keseluruhan tentang bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh dan menang dalam ujian iman. Ya, apa yang kita mau dengar pada pagi hari ini? Mari kita mulai dengan membaca Alkitab. Pastikan saudara semua memegang Alkitab. Ambil Alkitabmu segera. Ya, boleh dari Alkitab buku, boleh dari Alkitab handphone. Silakan supaya kita semua membaca apa yang kita bicarakan pada hari ini. Karena seperti yang sudah lihat, hari ini saya dari rumah, saudaraku, saudara pun ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, lewat teknologi kita tetap dapat beribadah bersama-sama. Sudah siap semua Alkitabnya? Mari kita mulai dengan membuka ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat keempat. Kita mulai membaca bersama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang dikatakan di sini saudaraku, ayat 1 dulu ya. Kita semua hari-hari ini mengalami masalah demi masalah. Apa yang ada dari dunia ini? Dunia dengan segala situasi di dalamnya. Ya, kita tahu dunia ini penguasanya adalah musuh kita, si iblis itu, dengan berbagai pencobaan yang datang daripadanya. Tetapi di dalam Tuhan, saudaraku, ya, kita mau mengambil yang bisa membawa kebaikan dari segala pencobaan yang ada, yang datang dalam hidup saudara dan saya. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudaraku, pencobaan apapun yang terjadi buat kita orang percaya itu adalah soal-soal ujian untuk ujian iman kita. Amin. Perihal ekonomi kah? Perihal kesehatan kah? Perihal hubungan yang bermasalah kah? Apa saja yang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini, mari sama-sama berpikir seperti yang firman Tuhan katakan. Buat saudara dan saya, apa yang terjadi? Masalah ini adalah ujian. Soal ujian. Amin. Sepakat kita semua katakan, ini soal ujian. Dan Tuhan katakan, kalau ada ujian datang untuk iman kita, biarlah itu menghasilkan ketekunan. Mari kita berfokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Saudara dalam keadaan sakit hari ini, bingung soal ekonomi, terpapar oleh berbagai ketakutan. Mari sama-sama kita berkata, ini adalah ujian terhadap imanku. Untuk apa? Supaya dia menghasilkan ketekunan. Oh, jadi Tuhan mau kita bertekun dalam iman di tengah situasi pencobaan, godaan, apapun. Itu poin yang pertama. Ya, kita sudah dapatkan poin yang pertama. Tuhan mau kita menghasilkan ketekunan dari berbagai ujian iman ini. Haleluya. Tidak ada yang sia-sia. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow. Ternyata ujian iman mendatangkan ketekunan dan tidak berhenti sampai kita tekun dalam ujian. Tapi Tuhan mau kita melangkah satu langkah ke depan yang luar biasa, adalah supaya kita memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini saudara, kita berfokus kepada ini saudaraku, di tengah ujian yang terjadi. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada keberatan-keberatannya, jangan fokus kepada halangan-halangan, rintangan-rintangannya, jangan fokus kepada penderitaan yang kita harus tanggung. Tapi hari ini mari berfokus kepada tujuan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada orang percaya hari-hari ini. Kita bersyukur kita telah memiliki iman. Kita bersyukur roh iman yang telah kita terima itu sama di hadapan Tuhan. Supaya kita saudaraku hari-hari ini boleh memperoleh buah yang matang. Ketekunan 1 kali menghasilkan ketekunan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus kenapa? Kok cobaannya ini terus Tuhan? Tuhan kenapa? Kok ujiannya ini lagi, terus menerus dalam persoalan yang sama? Berarti saudara-saudara, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang matang. Sekali nggak cukup, 2 kali belum, 3 kali masih kurang. Tuhan tahu kapan buah itu menjadi matang. Kalau saudara dan saya alami yang berulang-ulang ini belum selesai, mari kita membuat kesimpulan yang sama. Berarti Tuhan, Engkau belum mendapati buah yang matang. Oke Tuhan, aku mau terus bertekun dalam ujian ini. Menang sekali, menang 2 kali, terus sampai Engkau lihat ada buah yang matang. Amin. Saudaraku, ternyata dengan buah yang matang ini kita menjadi sempurna. Bapak kita Bapak yang sempurna. Dia rindu semua anak-anaknya sempurna sama dengan dia, dan itu lengkap. Tuhan kita bekerja atas hidup kita, tidak sedikit-sedikit, tidak asal-asalan, tidak separuh-separuh, tidak ya sejadinya. Tuhan kita itu sempurna. Dia ingin mengerjakan hidup saudara dan saya sempurna. Amin. Ya, maka kita akan hasilkan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Ketika dunia tidak akan pernah berhenti mencari terus kekurangan. Yang miskin kurang, yang setengah kaya kurang, yang kaya kurang, yang sangat kaya pun kurang. Ada hal dalam hidup manusia yang selalu membuatnya kurang. Tapi lewat ujian iman, lewat kita menang dalam ujian iman, lewat kita menghasilkan buah yang matang, Tuhan katakan, Tuhan mau jadikan kita sempurna,
Ini satu rahasia yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat hidup orang-orang yang percaya. Amin. Itu yang pertama saudaraku, ya, supaya kita mendapatkan gambaran apa tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ya sekarang pandemi ini masih terus berlangsung. Oh, kami mengerti Tuhan. Ada tujuan yang terbaik buat hidup umat-umat, buat hidup orang percaya. Biarlah dalam hal ini iman kita tidak menjadi goyah. Kita melangkah ke yang selanjutnya adalah tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita punya iman yang teruji dan menang. Yang kedua saudaraku, mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya, ya. Kita memiliki roh iman yang sama. Tinggal saudaraku, kalau engkau rasakan kenapa ya kok kayaknya iman saya beda sama saudara A, sama saudara B. Kayaknya mereka imannya lebih kuat, tidak goncang. Kalau saya imannya sering goyah. Kenapa ya? Apa dikasihnya rohnya imannya beda? Kalau ayat ini mengatakan saudaraku, kami memiliki roh iman yang sama. Sama seperti imannya Yesus Kristus kepada Bapa Surgawi. Sama seperti imannya orang-orang percaya, tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 40, wow, itu luar biasa. Karena di dalamnya penuh dengan kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab di zaman PL, ya, seperti Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, Musa. Oh, luar biasa. Perhatikanlah, pelajarilah. Maka firman katakan, sesungguhnya kamu telah diberikan roh iman yang sama. Bedanya apa? Bedanya ketika ujian iman datang, bagaimana kita mau meresponnya? Itu yang membedakan. Kalau ujian demi ujian kita lulus, kita menang, tentu kita punya level iman menjadi luar biasa. Tapi kalau kalah terus, goyang terus, kalah terus, saudara engkau tidak bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita semua bertumbuh di dalam iman supaya sampai kepada kehendak Tuhan, iman kita teruji, berbuah matang dan seterusnya. Di sini saudaraku dikatakan seperti ada tertulis, ya, ada tertulis di dalam kitab Mazmur 119 saudaraku, ya, itu menjadi contoh adalah imannya Daud saudaraku, dan di sini dinyatakan kembali oleh Rasul Paulus, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Kalau memang kita beriman kepada Tuhan bahwa Dia ada, Dia selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita di keadaan gampang atau susah, situasi senang atau sedih, bahkan kita merasakan banyak tekanan. Maka firman katakan, ketika aku percaya, aku berkata-kata. Apa kata-kata kita? Kata-kata kita biarlah sama dengan iman kita. Ketika kita mengoperasikan iman kita menjadi satu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada firman, apakah kata-kata kita menunjukkan kita beriman kepada Tuhan, kita berpercaya kepada Tuhan? Jangan sampai saudara
bilang kita anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kata-kata kita tidak sesuai dengan itu. Jangan sampai jemaat Tuhan mengatakan, Tuhan di mana sih? Oh, Tuhan gak tolong saya. Apa sih yang Tuhan mau? Apakah memang dia ada? Apakah dia memang dekat dengan saya? Apakah orang seperti saya, Tuhan masih mau mendengarkannya? Saudaraku, kalau kata-kata kita, kata-kata yang menyaksikan, kata-kata yang tidak percaya, maka itu tidak cocok dengan iman kita. Maka iman kita tidaklah teruji. Mari, ketika kita sadar sekarang bahwa iman kita sedang diuji oleh Tuhan, siang malam, di dalam situasi apapun, perkatakan perkataan iman. Perkatakan perkataan yang sesuai dengan imanmu. Yesus ketika mau menyembuhkan orang, hatinya penuh belas kasihan dan dia mau membawa kesembuhan, maka dia memberikan kata-kata yang sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Ayat firman berkata begini, ketika hati percaya, mulut mengaku. Apakah kita telah cocok dengan firman Tuhan ini? Kalau kita telah cocok melakukannya selalu selaras perkataan kita dengan iman kita, maka kita akan bertekun di dalam iman. Dan mana? Kalau selama ini ada waktunya saudara, engkau meragukan dan memperkatakan keraguan, memperkatakan kekecewaan, memperkatakan engkau menjadi, jangan sampai pahit saudara. Jangan sampai hati kita menjadi pahit. Karena iman kita berarti telah digoncangkan. Kita tidaklah teruji. Kita belumlah bertekun dalam iman kita. Biarlah kita bertobat. Baru sampai di proses berkata-kata saja. Kalau kita sudah salah memperkatakan, hari ini kita bertobat. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku salah. Ampuni aku bertobat. Besok-besok, sebagaimana imanku, hendaknya aku berkata-kata persis seperti iman. Kalau imanmu berkata, engkau sembuh oleh karena Tuhan menyembuhkan, biarlah mulutmu pun berkata, aku sembuh oleh karena Tuhan menyembuhkan. Amin. Yang ketiga, saudara, kita mau membaca dari Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 26. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 26. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Ini jawaban saudaraku. Ya, tadi di bagian pertama kita telah sepakat bahwa Tuhan mau kita bertekun dalam iman untuk menghasilkan buah yang matang, maka kita dibawa kepada Tuhan oleh Tuhan di dalam kesempurnaan. Iman yang sempurna, yang utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Ayat ini menunjukkan jalan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lalu ayat 26, saudaraku, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita hari-hari ini, saudaraku, perlu melatih iman kita, mengoperasikannya di dalam percaya, dan harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kalau memang kita percaya, kita bukan orang-orang yang tawar hati, patah hati, hilang semangat, yang penuh ketakutan.
tetapi kita akan menyertai iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Tunjukkanlah iman kita oleh perbuatan-perbuatan kita. Banyak perbuatan yang bisa memunculkan iman kita. Iman dengan perbuatan itu bagaikan dayung, saudara. Ketika orang mendayung ya di lautan atau di sungai, itu jauh lebih baik ketika ia mengerjakannya dengan dua dayung di kanan kiri, dua dayung ya yang akan menyeimbangkan dan membawakan hasil tidak sia-sia. Itulah dayung iman dan perbuatan. Sampai di sini saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti ya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Orang yang tidak mengenal Kristus mungkin banyak berbuat, tetapi tidak dilandasi oleh iman. Tapi saudara dan saya, kita bersyukur, kita orang percaya, kita telah memiliki iman yang sama dan tinggal ditambahkan, dilakukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Maka iman itu barulah menjadi sempurna. Ini tentu banyak sekali contohnya bagaimana iman itu boleh dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Kita percaya Tuhan mengatakan Tuhan itu akan menunjukkan jalan keluar. Saudara, engkau di tengah situasi yang sulit, nomor satu, berfokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia pasti menyatakan kehendaknya. Ia pasti buka jalan. Nah, kita tidak boleh loyo, tidak boleh malas, tidak boleh patah semangat dan tawar hati, apalagi kecewa, saudaraku. Kita harus siapkan hati kita, mental kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada rencana Tuhan. Ketika Tuhan buka jalan, kita bisa melihatnya dan mau melakukan. Mari setia di dalam perkara yang kecil, lakukan dengan tekun, penuh iman percaya, maka Tuhan sanggup membuat itu berlipat ganda dan diperbesar, diperlebar, diperluas. Maka perbuatan-perbuatan kita betul-betul memberikan hasil yang luar biasa. Amin, saudara-saudara, ya. Lalu berikutnya saudaraku, mari kita baca 2 Korintus 12. 2 Korintus 12, saudara. Ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ke-10. Saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat-ayat ini saudaraku, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia banyak melakukan mujizat oleh karena roh Tuhan yang menyertai dia. Tetapi ketika ia mengalami satu peristiwa yang dia katakan saudaraku, bahwa dia itu mengalami yang ditulis tadi di ayat yang ke-7, bahwa dia diberi suatu duri di dalam dagingnya. Dan dia berkata, sudah 3 kali aku berseru-seru kepada Tuhan. Paulus dengan imannya, dia berseru kepada Tuhan. Jadi ada iman, ada kata-kata
kata yang sesuai dengan iman ketika dia berdoa berseru pada Tuhan. Tapi kemudian ia berkata, utusan iblis itu apa yang dirasakannya sebagai duri dalam dagingnya itu enggak pergi-pergi juga. Apakah dalam hal ini Paulus kurang iman? Tidak. Dia bukan seorang yang tidak beriman. Dia seorang yang beriman. Tapi ini salah satu contoh kasus, saudaraku, yang Alkitab ajar kepada kita bagaimana kita bertekun dalam iman. Yang Rasul Paulus alami ini adalah ketika dia beriman, dia percaya, tapi ternyata berbeda hasilnya. Kalau berbeda hasilnya, saudaraku, janganlah kita langsung menyerah, kalah. Janganlah berarti itu kita tidak beriman. Bukan. Dan janganlah kita berkata berarti sudah ujian iman ini ya udah saya kalah. Tidak, saudaraku. Rasul Paulus tahu bahwa apa yang dia imani dan dia serukan di dalam kata-kata kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menyetujuinya dalam kasus ini. Ternyata Tuhan tidak mengabulkannya apa yang diminta. Bukankah ada ayat-ayat yang mengatakan mintalah maka kamu akan mendapat. Nah, ini satu kasus yang berbeda, saudara. Ya, saya ingin menunjukkan kepada saudara supaya kita belajar dari kasus-kasus yang kita alami. Ketika kita percaya, kita berdoa, tentu kita mengharapkan ada jawaban doa yang sesuai dengan permohonan kita dalam doa kita. Itu betul, itu nggak salah. Itu bagian dari soal pujian dari Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan seperti apa yang saudara doakan. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada, dia hidup, dia menjawab. Tapi bagaimana jika persoalannya seperti Rasul Paulus ini? Dia beriman, dia berseru, tapi Tuhan setelah dia berseru 3 kali, Tuhan kok enggak jawab apa yang dia inginkan. Tapi Tuhan menjawab untuk kepentingan yang berbeda. Apakah Tuhan tidak jawab? Tuhan sih jawab. Tetap Tuhan itu jawab. Doanya Paulus Tuhan jawab, doa saudara-saudara pun Tuhan jawab. Demikian doa saya. Tuhan itu pasti jawab. Tapi saudara, jawaban Tuhan tidaklah selalu seperti yang kita harapkan. Ini kita harus mengerti. Ini bagian juga dari ujian iman. Jangan sampai ketika jawaban Tuhan berbeda dari apa yang kita doakan, kita langsung down, kecewa, marah, ngambek dan sebagainya. Jangan, saudaraku, ujiannya belum selesai. Ini proses, masih kita harus selesaikan. Ini soal yang sedikit berbeda, tapi tetap soal yang kita harus menang di dalamnya. Ternyata, saudaraku, Tuhan punya tujuan tertentu yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Apa katanya di ayat 7 tadi? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu. Ayat-ayat di atasnya sebelum ayat 7 ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Tuhan pakai Rasul Paulus, tapi Tuhan mau Rasul Paulus tidak meninggikan diri. Dan Rasul Paulus menangkap perkara ini. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Intinya supaya aku jangan meninggikan diri. Itu satu tujuan Tuhan
dalam hidup saudara dan saya juga. Kalau doamu tidak dijawab oleh Tuhan, tangkaplah apa pelajaran yang Tuhan sedang berikan untuk hidup saudara. Tangkaplah satu pelajaran. Kita terus berfokus kepada Dia. Kita terus percaya Dia punya jawaban. Tapi tugas kita adalah menangkap apa ya kehendak Tuhan lewat ujian ini. Sehingga doaku tidak dijawab persis seperti yang aku minta. Aku minta saudaraku disembuhkan, tapi yang ada dia dipanggil pulang ke Firdaus. Apa Tuhan kehendak? Aku berharap diberkati dalam ekonomi, gaji naik terus, promosi tidak berhenti-henti. Tapi kenapa aku stuck sekarang? Kenapa gajiku berkurang sekarang? Oh Tuhan, Kau tidak jawab doaku. Saudaraku, Tuhan selalu jawab doa kita. Tapi apa jawaban? Disinilah iman kita terus diuji. Apakah kita mau bertekun di dalamnya? Dan saudaraku, Tuhan nyata-nyata berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ternyata saudaraku, buat Rasul Paulus, ketika ada duri dalam dagingnya, Tuhan sedang melaksanakan pekerjaannya atas hidup Paulus lebih luar biasa lagi. Tuhan mau sempurnakan kuasanya lewat hidup Paulus. Sekarang kalau doamu tidak dijawab persis yang engkau minta, apa rencana Tuhan? Cari itu saudaraku, menjadi bagian dari soal yang kita harus jawab. Kemudian saudaraku, saya rindu kita membaca dari Yakobus 1 ayat kedua saudaraku. Oh, bukan sorry ya, itu tadi sudah. Sekarang kita mau baca Kolose 2 sebagai ayat terakhir saudaraku ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Dari mulai ayat 6, 7 kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudaraku, buat kita semua, seperti apapun ujian iman yang sedang kita alami, menjadi soal ujian yang kita harus jawab sampai tuntas. Saudaraku, jangan berhenti di tengah jalan. Sekalipun doamu tidak dijawab persis seperti yang kau ingini, tangkap apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Tetap di dalam Dia, terus berakar di dalam Dia. Bagaimana berakar dalam Dia? Terus baca firman, terus renungkan firman, terus perkatakan firman sebagaimana yang engkau percaya, dan terus lakukan firman seperti yang telah engkau percaya, dan kita mau dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa, jangan gampang sungut-sungut, jangan gampang marah, jangan gampang kita tidak bersyukur, saudara. Ya, gantikan itu dengan iman, terus beriman. Terus aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Lidahku terus mengakui Engkau Tuhan yang baik, maha baik, penuh kasih setia. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah bagaimana kita menyelesaikan soal ujian ini dengan sempurna. Maka kita akan semakin
memiliki buah yang matang di dalam Tuhan dan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Saudaraku, bicara soal kekurangan. Oh, kalau kita mau mengikuti keinginan manusia, banyak banget yang kita pengen punya, yang pengen kita nikmati. Dari orang yang miskin sampai orang yang paling kaya, kalau ikuti keinginan, segalanya masih terasa kurang. Tapi sebagai orang percaya, kalau iman kita menjadi matang, saudaraku, kita telah sempurna, telah utuh, maka Tuhan bilang, kalau tidak mau, yang lebih daripada sebagaimana iman yang teguh kepada Tuhan, sebagaimana iman yang kau perkatakan, sebagaimana imanmu di dalam perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini firman Tuhan hari ini, mari kita praktekkan sama-sama dan kita akan merasakan buahnya, saudara-saudara, dan hati kita selalu melimpah dengan syukur. Maka kita ingat doa Tuhan Yesus yang berkata, Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah biarlah kehendak Tuhan menjadi kehendak di atas segala-galanya. Kehendak kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita pasti bisa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Engkaulah yang kudus, yang benar, yang hidup, Allah Immanuel yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh percaya akan kasih kuasa kebenaran limpah dalam hidup kami. Ajar kami terus bersyukur, ajar kami terus ya Tuhan mau tetap tinggal di dalam Engkau, tidak lari dari kasih karunia-Mu, supaya tidak muncul akar yang pahit dalam hidup umat-umat-Mu ya Tuhan. Ajar kami tetap tinggal di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, terbangun di atas-Mu ya Tuhan, di dalam iman yang semakin teguh. Biarlah Tuhan untuk umat-umat-Mu ada berkat-Mu di dalam ujian-ujian iman hari-hari ini. Buatlah iman umat-Mu Tuhan bertumbuh, tekun, semakin tekun, sehingga ada hasilnya buah iman yang matang, yang Engkau sempurnakan, dibuat oleh-Mu menjadi utuh, dan kami tak kekurangan apapun, bahkan penuh ucapan syukur, penuh kasih karunia-Mu. Bahkan ketika umat-Mu lemah, di situ kami kuat, selalu diperkuat dan diperkuat oleh-Mu Tuhan kehidupan kami. Karena itu saudara-saudara semua, biarlah Engkau di dalam keluarga-Mu terus percaya, terus berkata-kata, terus melakukan perbuatan-perbuatan iman dengan ucapan syukur, dengan semangat yang menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah seluruh umat-Mu, diberkatilah seluruh keluarga, diberkatilah seluruh perbuatan yang berkenan kepadamu, yang menunjukkan iman-Mu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Allah yang hidup, menyertai hidup kita semuanya hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Segala perkara bagi Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
Sampai bertemu kembali saudara dalam ibadah online minggu depan. Tetap setia, tetap jaga hati, dan terlebih lagi tetap melakukan 5M di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari dengarkan beberapa pengumuman. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could say